Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung di video ini. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan stambuk P101211032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan keterkaitan ataupun hubungan antara status gizi dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa kita kenal dengan ISPA. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sapung SPD MKes. Pertama-tama yang akan kita bahas di sini terkait dengan bagaimana sih keterkaitan antara penyakit infeksi atau dalam hal ini ISPA itu berkaitan erat dengan status gizi yang rendah. Jadi hubungan kekurangan gizi dengan penyakit infeksi itu dapat dijelaskan melalui mekanisme pertahanan tubuh, di mana seorang balita yang mengalami kekurangan gizi dengan asupan energi dan protein yang rendah, maka itu dapat mengakibatkan kemampuan tubuhnya untuk membentuk protein yang baru itu akan menjadi berkurang. Nah, selanjutnya kita mengenal terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA itu sebenarnya apa. Jadi, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut itu merupakan sekelompok penyakit kompleks yang heterogen yang disebabkan oleh berbagai penyebab dan dapat mengenai setiap lokasi di sepanjang saluran napas seseorang. Nah, selanjutnya di sini tanda dan gejala sudah saya klasifikasikan berdasarkan tingkatan dari penyakit ISPA itu sendiri, dimulai dengan gejala ISPA yang ringan, kemudian ISPA sedang, dan ISPA berat. Jadi masing-masing tingkatan itu memiliki beberapa tanda atau gejala-gejala yang spesifik. Nah, pertama gejala ISPA ringan itu diantaranya adalah batuk, kemudian juga serak, yaitu ketika anak itu bersuara itu akan parau pada waktu mengeluarkan suara, kemudian juga pilek, mengeluarkan lendir ataupun ingus dari hidung, dan juga panas atau demam. Jadi suhu badannya itu lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk gejala ISPA sedang itu antara lain pernapasannya itu untuk anak yang kurang dari 1 tahun itu bisa mencapai 50 kali dalam semenit, dan untuk anak yang 1 tahun atau lebih itu bisa 40 kali dalam semenit. Sedangkan untuk suhu tubuhnya itu bisa mencapai lebih dari 39 derajat Celcius, tenggorokannya berwarna merah dan timbul bercak-bercak menyerupai bercak campak di bagian tubuh. Kemudian untuk gejala ISPA berat itu diantaranya adalah bibir atau kulit seorang anak itu membiru, kemudian lubang hidungnya kembang kempis dan cukup lebar pada waktu bernapas, kesadarannya menurun, pernapasannya berbunyi mengorok dan tampak gelisah, kemudian juga nadi terasa cepat, kalau diperiksa itu bisa lebih dari 60 kali dalam semenit. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang berhubungan dengan gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi? Jadi, faktor-faktornya antara lain ada usia anak, kemudian jenis kelamin, berat pada saat lahir, kemudian status gizi, begitupun juga dengan asupan gizinya, pola asuh di keluarga, dan juga terkait dengan sanitasi. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas sedikit terkait dengan gizi ibu ya teman-teman. Nah, jadi terkait dengan gizi ibu, jadi pengetahuan gizi ibu itu adalah segala sesuatu yang diketahui oleh ibu tentang gizi bagi balita yang terkait dengan makanan yang dikonsumsi, baik dalam bagaimana porsinya, kebutuhan dan keragaman makanannya, sanitasi atau hygiene balita, serta segala sesuatu yang diketahui sesudah melihat atau menyaksikan sesuatu, mengalami ataupun diajarkan agar balita itu terhindar dari kejadian-kejadian infeksi. Nah, pengetahuan seorang ibu itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usianya, pendidikannya, pekerjaan, dan pengalamannya. Nah, salah satu hal yang penting juga adalah terkait dengan bagaimana lingkungan seorang anak itu, misalnya apabila di lingkungannya ada keluarga yang merokok. Jadi asap rokok dari orang tua atau penghuni rumah yang tinggal satu atap dengan
seorang anak atau dalam hal ini balita itu merupakan bahan pencemaran dalam ruang tempat tinggal yang serius serta akan menambah risiko kesakitan dan bahan toksik pada seorang anak gitu ya. Jadi paparan yang terus-menerus itu akan menimbulkan gangguan pernapasan, terutama memperberat timbulnya infeksi saluran pernapasan akut dan gangguan paru-paru pada saat anak itu dewasa. Dan yang terakhir tentu saja yang penting teman-teman terkait dengan pencegahan dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA itu tentu saja adalah perencanaan lokasi yang baik, itu diantaranya seperti memperhatikan sanitasi atau hygiene, kemudian juga lingkungan keluarga yang mendukung, penyediaan layanan krisis dasar, adanya vaksinasi apabila diperlukan, dan tentu saja persediaan makanan yang teratur dan juga mencukupi kebutuhan sang anak. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan atau memastikan bahwa lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang itu bisa terbebas dari yang namanya vektor penyebab penyakit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang telah menyaksikan video penjelasan terkait dengan keterkaitan antara ISPA ini dengan status gizi seorang anak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om.